Gak usah wasit lagi, pemain. Aturan basket kan gitu dari dulu. Tinggal lu baca di FIBA ada. Tapi ada yang gak baca. Iya, zero step yang ini enggak ini kok oke kok misalnya. Iya, Nah, mengerti. berarti aturan-aturan apa yang lu sekarang sudah mulai benahi di Perbasi Jakarta? Jakarta kurang nih lapangan basket. Masih kurang ya? Hey, ayo dong. Ada yang buat. Apapun tantangannya, tapi saya yakin dengan kepengurusan DPP Perbasi yang baru juga tentu bisa terwujud lah Liga Putri di Jakarta di tahun 2025. Amin. Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti? Cadanganers balik lagi bersama gue Ujo dan juga Ogi Fantinus di podcast Pemain Cadangan on YouTube. Nah kalau misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol, kita bisa ngobrolin apa aja dan dengan siapa aja. Belum tentu pemain, tapi mungkin saja pelatih, owner, dan kali ini yang kita datangkan adalah Ketua Perbasi Jakarta, the one and only Bapak Hake. Lexindo Hake. Ketum Perbasi DKI. Apa kabar? Iya, thank you for coming ya. Kita ketemunya biasanya di lapangan ketika pertandingan aja. Lagi menikmati pertandingan. Iya. Dan thank you juga udah sering juga kita telepon di podcast. Karena kita ngobrol-ngobrol ya kan. Dengan senang hati. Klarifikasi, gak cuma di podcast aja, gue juga sering bertukar pikiran untuk menanyakan bener gak sih kayak gini, katanya kayak gini. Tapi jujur thank you banget Pak Lexindo ini adalah salah satu yang sangat open minded, jadi dan responsif. Iya, jadi gue masukkan kritikan, dia tidak pernah berpikir negatif dulu. Gue dengerin dulu, nanti gue cek ya gini. Karena mungkin terima kasih juga tahu kita juga gak mau cari gara-gara, kita cuma pengen semuanya baik ya kan gitu loh. Pak Lexindo Hakim, walaupun kita banyak disebelin sih. Ya karena kita ada di Jakarta ya, sebenarnya basket di Jakarta ini penuh dengan segala macamnya, banyak terjadi di Jakarta, baik yang namanya pertandingan-pertandingan skala nasional, internasional, bahkan yang namanya kalau misalnya antar klub, KU dan lain-lain, ini benar-benar dinamis banget yang ada di ibu kota kita ini di Jakarta gitu loh. Ketika akhirnya mendapatkan mandat menjadi ketua Perbasi Jakarta, ketum Perbasi. PR pertama yang waktu itu besar banget apa sih? PR pertama waktu itu sebetulnya menjalin komunikasi dengan teman-teman Pengkot se-Jakarta yang pada saat itu mungkin belum kenal saya. Nah, itu menarik. PR utamanya. Betul. PR utama, oke. Ya, artinya alur komunikasi yang menjadi tantangan utama saya sebagai ketua umum Jakarta ketika itu terpilih. Ya itu yang saya harus rajut komunikasi yang baik dengan teman-teman pengkot-pengkot yang ketika itu belum mengenal saya cukup dalam seperti itu. Tapi alhamdulillah setahun gak nyampe kita sudah solid lah, kita berenam ketua umum pengkap se-Jakarta dengan teman-teman pengurus Jakarta. Alhamdulillah komunikasi berjalan baik sampai hari ini. Jadi gue gini sempat bahas sama Ogi, nih ngelihat susunan susunan segala macam muda semua nih. Bener-bener muda-muda semua nih gitu loh. Itu emang sebenarnya ismu yang ingin dibawa muda tuh maksudnya lebih muda dari Ujo ya. Sangat mungkin. Ini maksudnya kadang gini, dalam satu kepengurusan masih adalah 1-2 orang yang masih dibawa dari yang lama. Orde lama deh atau gitu. Tapi kayaknya kalau ngelihat yang Pak Lexindo ini kayak segar dan fresh semua nih. Sebetulnya bisa dikatakan benar juga, tapi sebetulnya itu gabungan dari teman-teman saya lama dan teman-teman baru kenal di dunia basket yang memang komitmen bersama pengen bareng-bareng jadi pengurus Jakarta yang harus ikhlas jadi pengurus gitu. Gak ada embel-embel. Harus ikhlas ya. Iya, kata-kata itu yang penting. Kata-kata pengurus ikhlas tuh ikhlas tuh penting loh, karena gini. Kita ngobrol sama almarhum ketum yang lama yaitu Coach Dani Kosasi. Ya karena emang kalian ini dan semua yang kerja nggak ada dibayar. Nggak ada. Wow. Nggak ada sama sekali, ibaratnya bicara materi ya tidak ada 1 rupiah pun lah yang menjadi honor atau biaya resmi dari kita yang menjabat ketua umum dan kepengurusan segala macam pengurus itu. Itu sih. Oke. Kalau PR pribadi adalah menjalin bagaimana kerja hubungan atau komunikasi yang intens merajut komunikasi dengan teman-teman Pengkot. Nah, susah nggak Leksi? Orang kan pada ngomong siapa nih Leksi? Bukan orang basket. Karena yang sebelumnya kan ketum
owner klub lah ya. Betul. Iya, terus ini siapa nih datang dari mana? Ini ada keperluan apa nih? Oh, jangan-jangan ada politik. Udah paling seru kan gitu ya. Ada tuh yang gitu. Iya. Gimana tuh lu menghadapi itu waktu? Ya alhamdulillah waktu itu juga persiapan menuju Musprof ya ketika itu juga nggak lama ya. Nggak lama artinya teman-teman dari Pengkot yang punya hak suara itu bertemu, tukar pikiran. Ada 1, 2, 3 teman-teman yang memang sejalan nih dengan visi dan misi kita. Ada juga yang teman-teman yang memang sejalan dengan visi dan misi kandidat lain. Iya. Karena buat saya kandidat itu kan hanya ketika ada Musprof kan. Tapi setelah itu siapapun yang terpilih pasti akan menjadi teman-teman bareng untuk memajukan basket selama niatnya baik untuk basket Jakarta. Yaitu tantangan pertama seperti itu ya. Saya juga bersyukur lah dan terima kasih ke teman-teman Pengkot itu dari Jakpus, Jaktim, Jaksel, Jakbar, Jakarta Utara dan Pulau Seribu. Sampai hari ini mereka terus berkomitmen akan berbuat yang lebih baik lagi untuk teman-teman klub basket se-Jakarta. Karena biar gimana klub di Jakarta ini punya mereka. Bukan punya Perbasi Jakarta. Bukan, iya. Punya Pengkot dan Pengkap. Jadi klub itu bulanan atau tahunan mungkin ada kegiatan apapun itu melaporkannya mereka ya. Dari Pengkot dan Pengkap. Seperti itu. Jadi ya mereka lah yang paling depan ketika ada sesuatu di bawah atau di teman-teman ada dinamika tertentu, sebenarnya mereka nih yang menjadi corong utama gitu. Saya sebagai Perbasi di Jakarta dan teman-teman pengurus Perbasi Jakarta juga sifatnya membantu. Kalau memang di antara teman-teman Pengkot ada konflik of interest, tentu kita harus aktif dan ikut mengambil peran di sana. Karena udah pasti nggak ada yang salah lah. Yang ada miskomunikasi dan mungkin perbedaan persepsi dalam memahami sebuah peraturan atau menyesuaikan dengan peraturan yang baru diterapkan seperti itu sih. Oke. Ini nanti udah tahun keberapa eleksi, maaf? Berarti ini aku 2022 terpilih. 4 tahun ya kalau? 4 tahun sampai 2026. Berarti ini tahun ketiga. Ya. Oke. Tapi berarti kan gini Gi, kalau misalnya ya gue jadi kandidat, lo jadi kandidat, Pak Lexi jadi kandidat. Ada tuh program-program unggulan ya, visi dan misi segala macam. Waktu itu yang membuat Pak Lexi menang itu program apa kira-kira? Atau boleh diingatkan lagi? Sebetulnya kalau soal kenapa menang dan kenapa milih saya, tentu saya juga nggak tahu secara spesifik para voters. Tapi siapa tahu ketika itu memang voters itu kan saya kebetulan memiliki suara unggul 1 suara dari kandidat yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya semua oke dan semuanya sangat baik dan semua pemilik suara juga sebetulnya memiliki chance yang sama ya, kesempatan dan tujuan yang baik yang sama untuk basket seperti itu. Nah kalau saya ketika itu mengutamakan manajemen organisasi karena background saya itu yang jadi lebih ngerti sedikit lah di bidang keorganisasian. Kemudian habis manajemen organisasi saya komitmen pada mencoba gimana sih alur komunikasi yang selama ini mungkin terputus antar klub. Dan itu yang menjadi PR dari tantangan sebelumnya. Yang memang sebelum saya mencalonkan tentu udah tahu tuh kita menggali masalah atau kekurangan dari yang ada. Ya disitulah kita berdiskusi sama teman-teman senior, sama teman-teman yang memang sudah lama beraktivitas di Jakarta khususnya di dunia basket, kita diskusi. Ya itulah mengerucut karena kalau cuma janji ya saya bukan orang yang memberikan janji terus tidak dijalanin. Yang ada saya itu malu dan tidak nyaman ketika sudah memberi atau menjadi jabatan tertentu tidak perform. Itu aku punya ego sendiri yang wah gue nggak boleh kayak gini nih, gengsi juga kan. Tapi gitu yang menjadi bahan saya bersedialah bersama teman-teman juga. Ayo bareng-bareng nih apa kita bisa ngapain, ayolah. Gitu. Walaupun kita nggak melukis langit juga. Ngerti benar-benar. Berarti PR-nya banyak waktu itu di Jakarta. Dan Lexi sebenarnya ada latar belakang basket nggak sebenarnya? Gue anak lu basket sih, gue tahu. Maksudnya lu sendiri. Kalau saya pribadi bisa main basket. Bisa main basket, tapi for fun. Untuk mendalami permainan basket itu ya bukan menjadi olahraga utama dalam keseharian lah gitu. Tapi kalau main basket ya alhamdulillah bisa dan ngerti lah peraturan-peraturan yang ada. Betul. Dan kalau ngomong lu
merasa dalam tanda kutip merasa lebih unggul di masalah berorganisasi, ya gue setuju karena gini, lu pernah di PSSI? Masih ya? Alhamdulillah pernah. Pernah ya Ketika waktu itu ya? terpilih Iya. di sini memilih. di sana Di sana dilepas. Lepas. Ya. Jadi masalah organisasi lu maksudnya emang sudah berkecimpung di situlah. Iya. Paling tidak membuat manajemen si organisasi si Perbasi Iya, iya. Jakarta ini semakin baik supaya program-programnya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Iya. Lu diberkati gitu ya, diberkahi dengan juara PON. Satu. Alhamdulillah. Yes. Jadi kemarin Alhamdulillah bersyukur ya. Yes. Boleh diingetin nggak? Bersyukur. Iya. Apalagi? Waktu itu kita udah undang Bersyukur. Maxine ya waktu itu kan. Iya, Kita iya, udah dengan undang. waktu yang sangat mepet ya. Iya benar. Ada Hendrik iya. kita udah undang. Iya Jadi, benar. Sebelum berangkat. Nah, Sebelum berangkat. Iya. Iya. Apa aja di PON kemarin di PON 2024? Di Aceh kemarin Aceh ya. di bulan September yang lalu ya itu tentu bersyukurlah tentunya Iya. sebagai ketua federasi di saat kita menjabat ada prestasi itu Iya. yang sampai hari ini di Indonesia dan atlet Indonesia lebih tepatnya menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa kan meraih emas di PON. Tapi kalau buat saya ya kembali lagi meraih juara dan menang itu ya yang di lapangan itulah yang sebenarnya menentukan sejauh mana mereka ini berlari mengejar bola dan effort segala macam mereka keluarin atau enggak Iya. gitu. Dan memang hampir semua game di sana saya lihat, saya nonton anak-anak ini memang benar-benar pengen menang. Total banget ya Mau untuk dia mengejar hal itu pemain ya. di bench, pemain yang di lapangan, pelatih, asisten, semua benar-benar mau menang. Iya. Ya, alhamdulillah itulah berkah buat mereka juga seperti itu sih. Iya, Oke, iya, Kalau kita kan cuman mendukung non teknisnya Iya, gitu. Betul. Tapi kerasa kok maksudnya bagaimana Perbasi Jakarta DKI mendukung si TC-nya mereka gitu putra dan putri. Iya, Gitu. iya. Emas putra putri 5-5 3x3-nya 3x3 kebetulan gak dapat kemarin, Iya. yaitu menjadi tantangan sendiri buat kita gitu. PR berikutnya, Artinya ketika kesempurnaan itu kita tidak bisa raih, artinya tidak bisa sapu bersih emas dan juga tidak berhasil meraih medali juga di cabang 3x3 itu ya menjadi bahan baru nih buat kita sebagai federasi gitu. Bukan untuk saling menyalahkan atau mereka kecil hati. Saya juga menjaga kebiasaan dari si pemain yang selama ini bareng-bareng mau yang 5-on-5 dan 3x3 ketika ada yang berhasil dan ketika ada yang belum kan saya harus jaga keseimbangan itu gitu. Itulah menjadi tantangan baru lah. Apalagi mungkin di PON sebelumnya 3x3 yang 3x3-nya menang 3x3 gitu loh yang cowok dapat putra emas. Yang putri malah dapat medali juga perunggu kalau nggak salah. Iya. Jadi tahun ini 3x3 totally nggak dapat. Iya. Itu tantangan baru kita dan tantangan juga buat calon-calon atlet itu. Iya. Gitu. Ini ada yang bagusnya ditiru, ada yang kurangnya juga kalian harus menjadi bahan evaluasi tersendiri gitu. Karena yang main ya kalian. Iya sih. Itu sih. Wah, ini jadi ketua federasi Perbasi ya dalam hal ini adalah basket Jakarta. Jakarta sedemikian luasnya. Timnya banyaknya luar biasa, minatnya banyak, maunya banyak, permasalahannya banyak, langsung benar-benar langsung bisa kita lihatnya di IG loh permasalahan-permasalahan itu yang nge-DM, lapor segala macam juga banyak. Sebenarnya yang paling mendasar yang menjadi PR yang sekarang sedang dilakukan atau berhasil dilakukan apa sih ini di grassroots atau di KU atau di masalah apa nih? Atau jumlah banyak kompetisi kan selalu kita semua ya nggak usah Perbasi Jakarta ke pusat aja kita selalu ngomong ayo dong bikin ini, ayo dong bikin ini. Termasuk lu curhat juga ke gua ngomong kita udah coba bikin basket putri emang kenyataannya susah banget benar. Tapi balik lagi kalau buat saya dan teman-teman pengurus kebetulan di Perbasi Jakarta kan teman-teman pengurus itu teman-teman lama semua lah, teman-teman lama yang memang bareng-bareng kita berpikir bergerak yang penting ada hasil gitu. Kita juga melihat bukan problem yang ada tapi mungkin selama ini komunikasi dan penafsiran orang-orang itu aja sih. Artinya kan kalau saya meyakini akan tetap ada setiap orang kan punya kepintarannya masing-masing Mas. Betul. Ya kan? Tentu ketika ada hal yang membuat dia tersentil, pasti kepintaran dia keluar nih. Yang ujung-ujungnya dilihat oleh orang lain, oh kok lu egois. Padahal ya memang kepintaran dia itu harus
melindungi dan egois gitu. Iya, Nah, iya, itu iya. problem-problem itu Oke. yang banyak muncul dan kita gampang aja menurut saya. Ya Iya. tinggal didudukin bareng, ngobrol bareng, ya udah penafsirannya apa-apa kita coba cari penafsiran yang benar-benar sesuai dengan diterima. aturan. Iya, iya. Karena aturan kan kadang-kadang udah benar, tapi yang menafsirkan bisa beda-bedakan gitu. Iya. Walaupun niatnya benar kan. Iya. seperti itu Aturan sih. basket aja kita udah kasih tahu ke wasit, setiap wasit bisa beda-beda menafsirkannya. Itu Iya, tadi. Nggak usah wasit lagi, pemain. Aturan basket kan gitu dari dulu. Iya. Tinggal lu baca di FIBA ada. Tapi ada yang nggak baca. Iya, zero step yang ini enggak ini kok oke kok misalnya. Beda. Iya, iya, gitu. iya, Nah, mengerti. berarti aturan-aturan apa yang lu sekarang sudah mulai benahi di iya. Perbasi Jakarta? Ya betul. Iya. Jadi kebetulan salah satu pembenahan peraturan organisasi itu menjadi salah satu program tahun kedua pengurusan kita lah. Oke. Tapi memang ketika itu kita mau lakukan dari teman-teman PP juga akan memperbarui atau menyempurnakan ADRT-nya Perbasi yang sejak dari tahun 2011. Ya. Ya tentu kita pasti menyesuaikan apapun yang dibuat di Jakarta maupun di Daerah lain. DPD Perbasi lain kan patokannya kan ADRT. Iya. Ya alhamdulillah Munas kemarin ada beberapa perubahan di ADRT itu dan ya mungkin ini menjadi PR pertama dari tahun 2025 ini kita mensinergikan aturan itu dan mensosialisasikan aturan itu dengan kebiasaan-kebiasaan lama di Jakarta. Oke. Yaitu Oke. tadi sosialisasi, penyesuaian yang memang pasti tidak mudah, saya yakin Iya, itu. iya, Tapi Iya, berubah balik ya, lagi, sesuatu yang harus dirubah ya. Iya, iya. selama penjelasannya bisa mudah dimengerti Iya, lah betul. dan simple, Iya. saya rasa Iya. semua orang namanya aturan udah pasti harus jalanin. Lo mau Iya. tilang ya salah, Iya. tapi tetap lo harus jalanin. Betul, gitu. Tinggal betul. bagaimana teman-teman Jakarta ini alur komunikasi dengan parents ataupun klub ataupun pemain ya ditahan lah ego Iya. masing-masing. Ya pro dan kontranya Iya. pasti akan Pasti ada gitu terus ya. gitu sih. Kan mulai di tahun 2022 ya, Pak. Benar ya? 2022. Sekarang 2025. Melihat iya. melihat apa yang sudah dijalankan, kira-kira tingkat keberhasilan dari merajut komunikasi itu berapa persen, Pak? Dengan Pemkot. Saya menilai. Kalau saya menilai, dengan Pemkot, dengan itu klub. tadi kalau saya menilai karena manusia punya egoisme sendiri, iya. saya anggap Boleh dong. 100%. Iya dong. Oke. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Artinya iya. saya respect dan Iya. artinya jadi akrab dengan senior-senior basket yang saat ini menjabat sebagai ketua umum, Om Iya. Jimmy di Jakpus, Iya. Bu Septi di Jaktim, Iya. Bang Ahmed di Jaksel, Iya. Wendy di Jakarta Barat, Halimin di Jakarta Utara, cuman yang baru Mas Reza, Iya. yang sebelumnya kan ada Ibu Karin Iya. sebagai ketua Pulau Seribu dan sekarang menjadi pengurus di Jakarta juga. Iya. Iya, iya. Saya rasa kita cukup sering berkomunikasi dan berkumpul gitu. Intensitasnya makin bagus ya, makin Intensitas, hawa kebersamaannya Lebih kerasa. tentu cukup baik lah. Iya, 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 Itu iya. sih. Iya, asik sih ya. Berarti apa yang jadi PR dilakukan dengan baik dan hasilnya juga udah mulai baik nih Iya, gitu Ya, loh. insya Allah lah. Nah insya kalau ada aturan-aturan yang nanti berubah ya kita masih menunggu ya sebenarnya, atau apakah sudah ada sedikit gambaran-gambaran karena gini semoga kalau belum nonton nanti kita kirim linknya. Waktu itu ngobrol sama Romi Chandra, Iya, iya. itu juga sama soal bagaimana kelompok umur, tentang Iya. orang tua. Nggak tahu ya, gue Persepsi sama ya. Ujo tuh sangat peduli sama hal yang kayak gitu karena Iya. Mbak waktunya kita Iya, iya, maaf iya. bukan mengungkit kejadian ada pelatih yang pakai tangan aja, kita waktu itu juga mencoba Iya, iya, bukan manas-manasin tapi ayo Setuju, cari setuju. solusi Betul, betul. dan lain-lain. Jadi Betul. apakah ada peraturan-peraturan mungkin nanti di mini basketballnya, tapi Iya. Iya, disinergikan dengan pusat ya pastinya. Iya tentunya seperti itu. Artinya Munas PP Perbasi kemarin kan banyak hal yang signifikan berubah seperti itu. Oke. Dan memang kami di daerah Jakarta Iya. tidak bisa secara aktif mensosialisasikan sebelum ada sosialisasi yang betul-betul intens dari teman-teman DPP. Tapi balik lagi oke, kita oke. memahami DPP juga baru terpilih pengurusan baru. Iya. Ada program kerja dan hal-hal baik untuk basket Indonesia yang lebih baru ke depannya ya kami pasti menanti itu. Cuman kalau nggak salah di sosial medianya Perbasi Jakarta pernah
disampaikan beberapa poin-poin utama perubahan ADRT itu. Boleh Gitu. ini sedikit. Jadi seingat saya yang memang harus menjadi perhatian adalah perubahan nama, ya udah pastilah pengurus pusat menjadi DPP. Oke. Pengprov Perbasi menjadi DPD. Jadi Dewan Pengurus Daerah. Oke. Pengkot dan pengkotnya masih DPR Kayak ya, parpol kurang lebih ya. seperti itu. Karena Perbasi di daerah menjadi namanya daerah, otomatis kejuaraan tingkat daerahnya menjadi Kejurda. Kejurda. Kalau Oh, oke. kemarin-kemarin itu kan karena namanya Pengprov, otomatis Kejurprov. namanya Kejurprov. Kejurprov. Ya ini balik lagi lah menjadi Kejurda. Salah satunya seperti itu. Iya. Terus terkait Mars bola basket juga sudah menjadi Mars Perbasi. Iya. Kemudian ini yang aku ingat gambaran besarnya ya. Terus ada terkait batas perpindahan pemain. Nah, itu dan berapa tahun berapa bulan kalau nggak salah. Antar ini Ada aturannya nih Antar sekarang. klub itu yang selama ini mungkin penafsirannya banyak. Beda. Kelihatannya di ADRT kemarin perbaruannya cukup mulai bisa diterima dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu solusi buat hal-hal yang selama ini menjadi Permasalahan. problem. Iya, Karena problem juga kemarin di DKI ya. Banyak. Benar. Iya, banyak. Nah, itu juga sama soal kayak ada perpindahan dengan memberikan bisa kalau di zaman almarhum Coach Dani Kosasi kan dulu lebih kayak ada memberikan bola gitu Iya. dengan nilai berapa. Itu pun juga nanti kayaknya akan lebih didetailkan kali ya. Akan ada seperti itu. Iya. Intinya yang aku ingat kemarin di ADRT ya itu mudah-mudahan cukup solutif. Iya. Iya. Seperti itu. Terus terkait mini basket secara teknis saya belum terlalu menguasai, tapi kelihatannya akan ada penegasan lebih detail ya terkait Tentang aturan. mini basket itu untuk diterapkan di kejuaraan-kejuaraan Perbasi yang resmi seperti itu. Berarti nanti aturannya akan semakin banyak. Tapi sekali lagi kan tadi kita bilang cadanganers nunggu pusat gitu ya. Iya. Tapi nanti juga dari DKI-nya juga seperti apa. Ya nanti sampaikan ke kita lah. Yang kita akan bantu mencoba mensosialisasikan ya. Betul. Supaya juga nanti tidak ada mispersepsi dari pusat ke tadi apa PPD. PPD mah. Angkot. Dulu dong. DPD. Iya. Sama nggak ada miss juga ke klub, nggak ada miss juga Iya. ke orang tua. Iya sih benar. Gitu. Tapi klub makin banyak, lapangan basket Jakarta makin banyak. Lapangan basket kita ngomong Jakarta deh. Jakarta dan berarti Tangerang udah masuk ke lu juga ya Mas ya? Jakarta kurang nih lapangan basket. Masih kurang ya? Hey, ayo dong. Ada yang buat. Itu Kurang dalam arti- katanya Hah? Waketum PP Perbasi mau bikin lapang. Amin. Siapa namanya Christopher itu? Inisialnya C itu ya. C itu. Iya. Memang sih saya banyak dengar juga sih. Iya. Katanya yang bikin lapang. Lapang. Padel tapi padel. Lah, ruang padel. Gimana sih? Iya. Itu Tapi cabur benar lu bisa coba bilang itu. lapang kurang. Iya. Lapang basket. Tapi benar ya, ini Lapangan masalahnya kurang pasti artinya kurang bisa mendapat waktu untuk cabur bola basket. Oh, karena banyak penggunaan Karena lapangan yang dipergunakan. gor serbaguna. Itu banyak multi banget. olahraga. Gitu. Tapi kalau kita harus ngeblok khusus untuk basket, tentunya ada kesadaran masing-masing cabur lah yang harus bergantian dan mungkin cabur-cabur lain kadang-kadang lebih memerlukan itu gitu sih. Itu pengertian kurang dari saya Ya. Untuk ke fokus ke basketnya gitu untuk ya. yang basketnya. Jadi ya mungkin kalau kayak gitu-gitu perlu izin nggak sih ke Ya itu tadi sampai hari ini kan di Jakarta sebagian besar gor yang layak Iya. untuk basket itu milik pemerintah gor kan, Oke. milik Pemda. Ya. Ya, artinya ada komunikasi dan kontribusi retribusi di sana seperti itu walaupun itu hal yang clear lah Iya. gitu. Tapi balik lagi banyak banget yang menggunakan di sana cabur-cabur lain. Benar. Ketika ada kejurkot, kejurkap, kejurda susah cari lapang. itu sangat challenge gitu. Siapa duluan mau geser atau tidak atau siapa ngalah. Iya, Belum giliran lagi dapat challenge-nya adalah ngelihat garisnya banyak banget nih. Ya, ada kadang-kadang badminton, Ya, ada apa. gue lagi gitu. main di Grogol nih 2 minggu ini. Heeh. Sebelum gua adalah volley, setelah volley itu gua main basket, setelah gua bulu tangkis. Jadi gua bisa lihat 3 di Grogol. Iya. Sorry, pengertian kurangnya sih seperti itu. Iya. Pengertiannya kurang seperti itu. Dan kalau misalnya pun harus bertambah, kayaknya juga tempat juga sulit ya di Jakarta ya.
ya balik lagi saya tentu berharap pada senior-senior yang salah satunya Waketum tadi, Mr. C dan teman-teman yang lain ya bisa berkontribusi lebih lah Ya, terkait memberikan solusi ya. pembangunan swasta lah kita lapangan-lapangan harapkan seperti juga itu. ya. Iya, Gitu. Tapi kalau orang mau bikin lapangan gitu perlu izin kayak di Jakarta, perlu izin ke Perbasi DKI nggak sih? Enggak ya kalau ada, bikin enggak lapangan ada, sih ya. enggak ada. Justru kita terima kasih mereka udah mau membuat lapangan ya. Iya. Tapi kalau lapangan-lapangan yang semi indoor kelihatannya sudah cukup banyak. Betul, makin banyak. Tapi kan ketahuan penggunaannya untuk Iya, dan selalu- rekreasional ya. Iya, betul sih. Iya, gitu loh. Itu Paling nggak untuk pembinaan. mulai muncul. Iya. Program-program apa lagi Pak Lexi untuk Yang sisa DKI ya ini? di ini ya. Kalau di tahun ini tentu yang tadi kita mau lebih fokus pada penyesuaian aturan Dari dan pusat konsistensi ya. penyelenggaraan kejuaraan. Iya. Artinya Oke. kejurkot saya nggak mau berbeda-beda antar pengkotnya. Iya. Jakarta ini di mana, Jakarta ini kapan, selesainya di Agustus atau September. Iya. Karena kalau mereka tidak selesai, kejuaraan tingkat Jakartanya juga tidak bisa terselenggara. Iya. Seperti itu. Yaitu Berarti masalah scheduling juga harus kita ya sudah lebih rapi mulai ya. merapikan itu Iya. dan alhamdulillah yang tadi kita bilang teman-teman Pengkot dan Pengkap sudah mulai kayak Januari sampai Mei ini udah akan kejurkot dan kejurkap harus selesai. Sehingga di udah mulai bulan jalan Juni nih. atau setidaknya Juli lah kejurda sudah clear juga. Iya. Jadi dari Juli sampai Desember ya udah nggak ada lagi agenda resmi yang menjadi kewajiban konstitusi organisasi selesai. Seperti itu. Kalau Iya. kemarin kan 2 tahun kemarin banyak tantangan itu, gitu. Belum yang Iya, terakhir ini akhirnya kenapa Oktober November, ya banyak tantangan di situ lah. Banyak hal yang terjadi. Ada hujan, ada gor Iya. yang memang Nggak layak, kalau hujan tempias. genangan kan Oh, seperti itu. iya. udah. Atau nggak jadi gornya jadi tempat polo air. Hal-hal seperti itulah. Yang mudah-mudahan kita bisa lebih sempurnakan gitu, Amin. supaya juga Iya. tidak bentrok juga event-event anak-anak yang dipanggil di tim nasional Iya. bentrok dengan event-event resmi dari Perbasi di Oke, Jakarta. Seperti oke. itu sih. Lexindo boleh dong sampein yang waktu itu kita curhat juga. Masih aja ada orang yang masih komen dengan basket putri mana basket putri. Lu pun juga berusaha Iya, loh. betul. DKI mencoba dan ya nggak apa-apa ya waktu itu kita Iya, gila iya, susah banget cari tim gitu loh. Iya. Coba disampaikan juga. Yang kok kita Iya, pernah iya. bahas kalau di pusat juga dulu udah pernah Iya. coba bikin tapi Iya. hanya satu tim yang benar-benar mau serius yang lainnya enggak. Iya, iya. Kendalanya apa di lu waktu itu? Padahal syaratnya sulit Iya, nggak sih balik waktu lagi lu? kalau soal yang penyelenggaraan rencana Iya. Jakarta bikin Liga Putri itu saya kalau bicara kuliah tuh saya kuliah hampir 10 SKS sama Koitop ya. Artinya beliau Udah kasih semuanya. udah Iya. banyak waktu yang dia korbankan Iya. buat memberi masukan ke saya. Oke. Akhirnya kita memberanikan diri meluncurkan rencana itu. Ya memang balik lagi tantangan yang ada ketika itu ya mungkin dengan padatnya jadwal, Iya. belum ada konsistensi kejuaraan dan penyelenggaraan tertentu dalam Jakarta, Iya. Iya. sehingga memang yang daftar nggak ada ketika itu. Iya. Gitu. Iya. Ada Tapi- syaratnya nggak sulit nggak waktu itu gini? Syaratnya menurut aku ya, agak lupa ya, tapi harusnya syarat itu bisa Dikomunikasikan, diobrolin, dikomunikasikan atau bisa dipenuhi selama teman-teman itu berkomitmen mendaftar dan ayo kita coba cari formula bersama-sama bila diperlukan. Oke. Yang Iya. penting jalan Karena dulu. paling pentingnya adalah komitmen. Komitmen, niat Itunya lah yang kasarnya. belum ada. Harus Sampai diakui tahun dong. kemarin belum ada. Iya, harus diakui gitu loh. Jadi iya. Permasalahan. Ya, Tapi atau mungkin sama-sama kita tetap harus cari solusi ya barengan sama Iya pusat juga ya. betul. Artinya tapi di program tahun ini selain penyelarasan aturan seperti itu, kita sudah memastikan Liga Putri di Jakarta jalan di tahun 2025 ini gitu. Amin. Apapun tantangannya, tapi saya yakin dengan kepengurusan DPP Perbasi yang baru juga tentu bisa terwujud lah Liga Putri di Jakarta di tahun 2025. Amin. Iya. Aduh, senang banget bisa ngobrol sama Pak Lexindo Tapi ya. kita harus berubah soal nanti kalau udah benar-benar resmi ya. Kita menyebutnya berarti DPP. Ya DPP kan? DPP, PP itu DPP. DPP, DPD. DPD gitu kan. Udah gak ngomong Pengprov. Udah gak ngomong sorry. Iya, udah gak ngomong Prof Pengprov. nggak ada DPD.
Oh gitu, Pengda. ada perubahan. Waketum DPP kan gitu. Oh, bukan. Oh iya, Waketum DPP. DPP. Iya, bukan PP. Bukan. DPP. Oke. Christopher Waketum DPP. Oh disebut. Orangnya ada di situ. Orangnya ada di situ. Oh ya, Iya. Ada. Ada itu, nggak kelihatan dari Nggak tadi kelihatan ya. Emang orangnya suka gitu hilang tiba-tiba. Pak Lexindo, sebenarnya pembicaraan akan banyak serunya, Ya, tapi ya. satu hal adalah apakah seorang Pak Lexindo ini memang adalah orang yang sangat responsif, dalam arti kata banyak sekali nih orang tua, perwakilan klub dan segala macam dengan permasalahannya, bahasanya loncat nih, curhat lewat DMK, lewat ya, apa? ya. Is it okay atau apa menurut Ya, Pak Lexindo? alhamdulillah banyak, dan selama penyampaiannya sopan, Ya. dan Runut tidak ya. dan tidak langsung Ngejudge. menyalahkan hal-hal dan atau orang-orang tertentu, 100% pasti saya langsung respon. Tapi ketika ada kalimat-kalimat yang mungkin tidak enak, saya baca pertama kali, saya respon. Tapi saya langsung sampaikan ke tim di kepengurusan. Iya. Biar mereka coba mengolah dan merespon dengan aturan-aturan yang memang normatif gitu. Oke, Tapi artinya banyak sekali lah. Ya, Banyak sekali tapi dan- pada dasarnya nggak apa-apa ya Gitu. Nggak ada hal-hal masalah. gitu. Iya. Gak apa sambil direkam, tapi so far gue juga kan orangnya juga suka emosional. Tapi Oh, gue iya? juga Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Tapi gue juga orangnya suka Bukan, kalau suka WhatsApp lu, emosional. maksudnya kalau dari ini jujur ya. Ya. Kalau dari gue sering WhatsApp atau nanyain apa atau gue mengkritik sesuatu, apakah gue sopan kan atau gimana menurut lo? gue jadi gak enak. Makanya aku juga bingung. Sebenarnya langsung Nggak aja pernah, kasih tahu. nggak pernah ada mikirin sopan atau tidaknya sih. Karena yang Pokoknya lu langsung diketim. selama tujuannya kan tentu Iya. setiap yang menghubungi pasti ada problem. Yes. Kita kan lawyer, bos. Ya. Yang nyari kita Iya. itu Oh, orang-orang iya. orang-orang yang punya problem. Iya. Gitu. Jadi kita harus positif Oh dan gitu waktu gue merespon. di masalah Gitu. lawyernya. Oke udah deh. alas udah Lanjut. bosan. Artinya Iya. kita positive thinking dulu Iya, lah, iya, gitu kan. Potensial klien atau potensial parents yang bisa membina anak-anaknya menjadi aset Jakarta, kita positive thinking seperti itu. Asik. Gitu Iya, sih. iya. Nggak pernah kita Mudah-mudahan mikirin ya. Mas Iya, iya. Augie apa tadi emosional Takutnya atau gua- apa ya. Tentu Takutnya ada nggak ada. Gue pakai kalimat yang so far baik-baik kan kalau gue WhatsApp lo tuh. Iya, dia tuh Lupa sih aku. dia tuh emang kosakata kurang. Iya, gua suka- kosakatanya. Soalnya banyak kan telepon. Banyak kan telepon sih. Karena Banyak iya, telepon. karena gue tuh kayak lebih enak dibanding salah. Iya. Kalau ngetik takut artinya salah, dibacanya Iya, salah. iya, Gue mendingan telepon ya bener-bener. Iya, aduh. Boleh lah. Ini ada sisa waktu di kepengurusannya Pak Lexindo. Katanya mau jadi ketum DPP dulu, dengar-dengar ada yang ngomong gitu, wah Lexindo itu mau masuk ke DKI terus karena mau masuk ke Amin. itu sebenarnya bener nggak? Tapi pernah dengar gosip itu dong. Kalau dengar tentu kita berterima kasih lah kalau memang ada yang menyampaikan hal seperti itu. Yes. Tapi dari awal diskusi yang muncul adalah kita di Jakarta bukan untuk mencari jabatan-jabatan apapun itu di dunia basket gitu. Nah, alhamdulillah yang sekarang juga senior kita Mas Budi Iya. itu udah sosok yang paling tepat untuk saat ini memimpin DPP Perbasi gitu dengan segala dinamika dan tantangan yang ada. Tentu formasi kepengurusan yang baru ini kami sangat optimis, apalagi dengan tagline mereka yang akan berkolaborasi, ya sesuai dengan apa yang Jakarta sampaikan selama Iya. ini. Kami ingin bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder basket. Ya inilah masa depan basket Jakarta dan Indonesia yang baik, udah di depan mata seperti itu. Oke, ya karena kan gue menanyakan itu adalah ya kan sempat nama Lexindo juga muncul kemarin pas ada ya mungkin akun-akun gitu kan. Iya. Segala macam. Cuman kan ternyata Iya, ya. iya. Tapi kalau kedepannya ya, karena lu kan sekarang dari yang biasa aja sama basket, terus lu belajar mengerti basket, makin cinta sama basket, ya kedepannya ya kita nggak tahu ya. Ya kita jalanin aja. Jalanin Pokoknya selama bermanfaat buat basket dan orang basket yang lebih banyak lagi, insya Allah kita Yes, jalan, senang-senang aja Iya. untuk Gas bersama-sama dan Semakin banyak bareng-bareng. orang yang cinta basket kan Iya, sebenarnya kita gitu seneng aja. ya. Kita kan penikmat basket juga. Akhirnya semakin banyak kita kolaborasiin semuanya gitu loh Iya. biar tercapai. Kalau misalnya boleh apa ya, membanggakan ya, dari kan ini ada DPD nih, Jawa Timur, Jakarta segala macam.
ranking 1 di Indonesia masih Jakarta dong. Pertanyaan harus aku yang jawab kan? Iya Kalau dong. iya ya Iya tentunya Jakarta masih nomor 1 dalam pembinaan, turnamen, banyaknya kegiatan dan klub. Iya. Dan tentu alhamdulillah masih menjadi prestasi yang cukup dominan sampai Yes. hari ini di Oke. dunia basket. Tapi Ya. sekali lagi termasuk ketika kemarin bertemu dan berkenalan dengan teman-teman di Aceh, Iya. Jakarta siap untuk bisa bersama-sama daerah lain manakala diperlukan untuk sharing ataupun pertukaran Pelajar. pertukaran apa namanya kalau Iya, pertukaran pelatih atlet gitu ya. tentu kan tidak boleh. Tapi artinya pertukaran bagaimana manajerial Iya, organisasi dan pembinaan kami sangat open lah seperti itu. Keren. Gitu. Kami Yang penting juga bareng-bareng ya, gitu. kami juga pemain cadangan siap untuk diundang ke Aceh. Oh ini mau cari kerjaan Ngapain kita. cari kerja? Ya, tapi Emang gak ke Aceh kemarin itu ya? enggak saya. Enggak. Karena tiketnya mahal pas lagi sama hotelnya susah katanya. Waktu itu sih. Terus Emang gak bener? iya, terus lu juga gak ngabarin gue misalnya, "Gi, gue udah ada kamar kok." Kalau gitu gue berangkat. Pakai apa? Oh. Gue getek. Nah, terus gini. Bener gak ya? Aku lupa sih. Benar. Enggak, kita gak berangkat. Nggak berangkat. Kita nggak berangkat. Oke. Gitu. Oke, ya diingetin aja 4 tahun lagi ya. Aduh. 2 tahun lagi ya, Pot. Nih, kalau ngomong IBL, Iya. ya IBL ini kan yang pakai yang pakai tagline punya Jakarta ya Pelita Jaya. Iya. Tapi sebenarnya yang pakai Jakarta ini ada Ada Pelita 3. Jaya, ada SM, Dan juga Hang Tuah Jakarta. ada Hang Tuah. Udah Hang Tua. Iya. Ada Iya. SM, ada PJ, betul. Iya. PJ Jakarta. Perbasi DKI apakah ikut berperan serta di situ atau Berkolaborasi atau untuk seperti keberadaan apa sih? mereka. Heeh. Kalau berperan dalam arti keanggotaan tentu Hang Tua IBL, Satria Muda IBL dan Pelita Jaya IBL itu adalah bagian dari DPP Perbasi. DPP. DPP. Oke. Iya, oke. Gitu. Sekarang semakin ngerti tapi dengan domisili mereka di Jakarta tentu Perbasi Jakarta ada peran di sana. Iya, Artinya anak-anak basket di Jakarta secara tidak langsung harus senang dan bangga di Jakarta ini ada 3 klub profesional Iya. yang atas nama dan mewakili Jakarta. Betul. Gitu. Jadi Iya, iya. mau tidak mau teman-teman di Jakarta pasti menjadi supporter atau penggemar utama dari Iya. 3 tim itu. Iya, iya, Seperti itu iya. sih. Dan kita juga beberapa kali pertandingan mereka lumayan mendapat perhatian lah untuk Iya. diundang dan diberikan kesempatan untuk bisa menyaksikan langsung seperti itu. Jadi Iya. komunikasi kita dengan teman-teman Sangat baik ya. cukup baik ya. Asik. apalagi lu sebagai ketua umum DPD DKI ya pasti lu dukungnya tim Jakarta ya. Iya. Ya, siapapun tim Jakarta atas nama Ketua Umum Perbasi Jakarta ya memang Iya. kita harus senang siapapun Iya yang dong. berprestasi di Oke, Jakarta. kemarin Pelita seperti Jaya, itu. ya kan? Kalau kemarin PJ Iya. juara ya Jakarta menjadi nambah pundi-pundi prestasinya Benar. selain di tingkat KU. Betul. Di PON, PON. IBL pun juga Jakarta. Gitu. Iya. Jadi sebagai ketua umum ya mungkin saya yang paling banyak prestasinya seperti itu. Sedap banget. Ini ada beberapa waktu lagi menjadi sisa waktu dari Mas Lexindo dan kepengurusan Jakarta sekarang. Bisa masih Iya. bisa 2 tahun ya kalau bisa 2 periode ya kalau ketua betul nggak? Iya. Iya bener ya, Iya, setahu iya. gue ya. Benar. Kayaknya. Mudah-mudahan semua visi dan misi program bisa dijalankan Amin. dengan hasil yang bagus, dengan semangat Amin. kolaborasi. Katanya kalau Jakarta katanya Iya. dulu tuh kota kolaborasi. Kota Mudah-mudahan kolaborasi. ya hasilnya juga optimal. Sekali lagi terima kasih sudah mau Terima kasih. mampir di sini Iya. di tempatnya podcast Pemain Cadangan on YouTube. Iya, Iya, dan iya. Lexindo juga sukses ini loh menjadi apa kemarin Asian Games ya lu menjadi Chef CDM. SEA Games Iya. SEA Games Chef CDM apa? ya. CDM. CDM. CDM juga Chef loh. the Itu Mission. salah satu prestasi juga ya kita Iya. di SEA Games ya. Di Kamboja. Iya, gitu. Kamboja. Ini ada Kalau itu oleh-oleh sih sedikit. rezekinya manajer timnas waktu itu sih. Oh iya. Oh iya. Kalau kita kan non teknisnya aja. Iya, Tapi memang yang berjuang habis-habisan ya manajer timnas yang ketika itu memberikan medali seperti itu. Iya, sih. wow. Satu lagi, gue udah dapat kabar beberapa minggu lalu kita ngobrol. Ini anak-anak belum dapat bonus nih. Udah dapat kabar bahwa DKI sudah diberikan bonus sudah selesai semua ya dari KONI ya. Maksudnya Udah dari Jakartanya Dari Jakarta. sudah dicairkan di tanggal awal Desember lah. Wih, sedap. Langsung.
Kita kan terima selalu kasih gitu. lah, terima kasih Pemprov Iya. DKI Jakarta, KONI DKI dan Mbak Kadispora dan seluruh sponsor dari BUMD. Iya. Anak-anak PON sudah cair. Sudah Iya, cair sudah semua. Sudah ngecek. Iya, sip. Gue yang kalau ngecek gitu dulu. Warnanya gimana? Udah keluar belum? Udah. Ayo makan-makan. Gitu. Oh hanya gitunya. Iya, gue mah. Iya. Nah, kalau dari kita sih kita hanya bisa ngasih Iya. ini sebagai tanda terima kasih Siap. kehadirannya Pak Lexindo Hakim di sini. Jersey dari pemain cadangan. Iya. Berarti Belum mau lupa bukan berarti kan aku jadi pemain cadangan Oh, kan? nggak usah. Lu pemain Nggak usah. intinya justru di basket Jakarta. Iya. Sekali lagi terima kasih cadanganers sudah nonton kita. Mudah-mudahan hal ini obrolan dengan Pak Lexindo Hakim juga bisa memberikan pencerahan untuk siapapun yang membutuhkan informasinya. Ingat Pak Lexindo bersama jajarannya terbuka untuk segala macam bentuk diskusi yang santun yang mungkin bisa dibantu atau Respon. dikomunikasikan ya. Dan dicarikan solusi. Dicarikan solusinya. Dan Iya, kalau misalnya solusinya ada misalnya adalah gini, pertanyaannya tentang sepatu yang paling enak ya tentu saja nanyanya nggak usah ke Pak Lexindo, tanya ke gua paling enak sekarang adalah dari Rigorer ya. Betul. Yang gua udah pakai. Ya, silakan kalau misalnya mau, silakan hubungi yang di bawah ini nih nomornya. Oke, once again terima kasih. Terima kasih. Cadangan kasih tahu juga misalnya ini Pak Lexindo DKI kita pengen tahu dong di provinsi lain gitu Ya, ya. Atau apa pengen diskusi atau mungkin kita bisa ajak ngobrol juga. Ya. Boleh nanti ya kita yang kesana, jangan kita yang kesana lah, kamu yang kesini. Oke. Jauh. Once again terima kasih sudah Dengan hadir. senang hati. Terima kasih cadanganers sudah nonton podcast pemain cadangan on YouTube episode kali ini. Kalau misalnya senang silakan sebarkan sebanyak mungkin, Ya. share seluas mungkin postingan di episode kali ini. Dan Oke, terima kasih semuanya. Bye bye. dah.